Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hida Wahida Husen dari SD Negeri Kaunglu, Kota Bogor. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya berkesempatan untuk mewakili teman-teman seangkatan saya yang pembelajaran daringnya akan dihadiri oleh penyelia PPG Pusat. Mari kita simak pembelajaran daring berikut. Pembelajaran daring ini diperuntukkan sebagai uji kinerja saya dalam kegiatan PPG dalam jabatan Angkatan 2. Mari kita simak kegiatan pembelajaran daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ternyata masih sama nih temanya. Nah, sekarang Ibu akan berikan link absensi pada kalian. Link presensinya seperti ini. Ibu sudah bagikan ke WhatsApp group. Kalian isikan nama kalian sesuai dengan akte kelahirannya. Namanya harus lengkap. Kemudian nanti kalian foto kalian memakai seragam bersama penanaman karakter yang sudah pernah Ibu berikan. Misalnya kalian nanti tugasnya setiap minggu akan berbeda. Ada yang menyapu, ada yang ngepel ya. Di rumah bantu orang tua, kemudian membaca buku, membaca Al-Quran, sholat duha. Nanti dijadikan satu fotonya di kolase, kemudian kirimkan di sini ya. Kemudian nanti kalian tanda tangan di handphone saja, pakai jari saja boleh ya, bisa. Nah, sekarang kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanpun badai. Indonesia aku pergi dan melalui ibuku. Indonesia kebanggaan bangsa dan tanah air. Indonesia bersatu
bangunlah pagi untuk manapun hatiku yang cinta manapun hatiku yang cinta hiduplah. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, nah, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Tujuan yang kedua, ya. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Kemudian dengan mengamati gambar dan bereksplorasi, kemudian berdiskusi juga, siswa mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Kemudian dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya kita tonton dulu video. Sebelumnya Ibu sudah pernah share di WhatsApp group. Mungkin kalau kalian belum sempat menonton, sedikit Ibu berikan cuplikannya di video ini ya. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Nah, di sini. Nah, bisa. ini gambarnya. Ibu, gambar apa tadi? Lihat, sudah dilihat kan? Gambar apa itu? Kopi Pasang cukur Lalu bengkel cukur tukang cukur ya, atau pangkas rambut. Lalu yang ketiga apa? bengkel Ya. Nah, di sini ada 3 wirausaha. Yang pertama fotokopi, yang kedua pangkas rambut, yang ketiga bengkel motor ya. Ya, ini ada 3 macam usaha. Amati dan kalian bisa tuliskan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Nah, di sini ada 3 wirausaha. Yang pertama adalah wirausaha fotokopi, lalu yang kedua ada wirausaha potong rambut, dan wirausaha bengkel ya adik-adik ya, untuk memperbaiki kendaraan bermotor. Adik-adik, setiap usaha itu memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu, misalnya ada warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon, dan masih banyak. Ya, ini salah satu usaha-usaha lain yang dapat kalian temui di lingkungan kalian ya. Nah, cerita sedikit lagi. Banyak lagi ya usaha-usaha lain yang kita temukan di lingkungan rumah kita. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Tentunya dengan adanya usaha tersebut banyak manfaat yang kita peroleh. Kita bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan kita itu lebih dekat adik-adik, tanpa kita membelinya jauh-jauh ya. Jadi di sekitar kita sudah ada tentunya. Nah, jadi manfaatnya tadi pertama mudah sekali apa? lebih dekat beli jajanannya. Lebih dekat beli jajanan, ingat ya jajanan ya. Lebih dekat beli makanan atau beli sesuatu keperluan kita sehari-hari, kita lebih dekat lagi, lebih dekat dan lebih mudah untuk mendapatkannya ya. Nah sekarang
Kita kembali ke PowerPoint yang tadi ya. Di sini juga Ibu sudah tunjukkan gambarnya, tadi sudah kita bahas ya, gambar tentang wirausaha ini, mengamati gambar, usaha-usaha lain. Yang tadi kan contohnya penjual makanan. Nah, kalau di tempat kalian apa nih usaha lainnya? Tadi Kopi. fotokopi sama ya, fotokopi juga. Hah? Pangkas rambut. Pangkas rambut. Sama ya berarti ya, hampir sama nggak jauh beda ya. Yang berbeda mungkin tadi ada salon, kemudian ada warung makanan ya. Ada itu yang biasa kalian beli kuota, apa tuh? Konter. Nah, kemudian apa manfaat yang diperoleh dari usaha tersebut? Apa manfaatnya nih? Kebutuhan kita terpenuhi. Kebutuhan kita terpenuhi, betul sekali Keisha, bagus. Kemudian, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Kalau tak ada tuh. Mesin Mesin fotokopi. fotokopi dari luar negeri. Terus kalau pangkas rambut apa yang dari luar negeri? Mesin cukur. Nah ya, cukurnya nggak semua di Indonesia ada ya. Lalu ketiga tadi apa? Oh, bengkel. Nah, kalau bengkel apa tuh? Suku cadang motor. Betul. Ini udah suku cadang. Suku cadangnya ternyata kita harus impor dari luar negeri ya. Lalu kita lihat yang lain. Nah, ini teks ini sudah dibaca ya. Ibu sudah share ya. Dibaca. Nah, benar? Coba kita lihat. Wah, ternyata benar. Kalian sudah membaca. Sebagian besar sumber daya alamnya dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri. Ya, suku cadang untuk kendaraan bermotor. Oh, keren. Tepuk tangan dong buat kelas 6D. Murid-murid Ibu sudah membaca materinya. Hebat. Nah, sekarang Ibu pengen tahu kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut apa? Impor. Betul sekali. Impor. Lalu coba dibaca Syafira. Yang bagian bawahnya. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut Ekspor. Oke. Jadi sudah tahu ya, kalau impor dari luar negeri ke Indonesia, kalau ekspor dari kita ke luar negeri. Teks tentang ekspor batik. Wah, ternyata kegiatannya besar ya untuk ekspor batik ini. Ini Ibu yakin juga sudah membaca. Lalu teks yang kedua. Nah, di sini ada Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Wah, ternyata kalau kita membuat punya wirausaha, sedikit-sedikit penghasilannya pun akan banyak, akan sedikit ya. Harus harus kerja jadi pegawai, nggak usah ingin jadi pegawai. Kita aja yang bikin usaha, kita yang membuat, nanti kita yang mempunyai karyawan. Lebih keren kan? Ya. Nah, sekarang lihat di sini. Apakah kamu, coba Ibu pengen tanya dulu nih siapa ya? Hafiz, silakan dibaca Hafiz. Yang bagian pertama Hafiz. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkungan ASEAN? Ya, coba temannya yang lain bisa menjawab. Kelapa sawit, tembakau, kopi, batu bara, dan tebu. Betul tembakau, kopi, karet, teh, sawit. Ya, ternyata banyak. Siapa yang mau membaca yang kedua? Uswa, silakan dibaca Uswa. Pertanyaan yang kedua.
Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Nah, kalau yang diimpor dari berbagai negara di ASEAN ke Indonesia salah satunya apa? Minyak dan Gula. gas. Mesin. Gas, minyak, Perangkat elektronik. Mesin fotokopi. ya, mesin fotokopi juga dari negara ASEAN. Mesin cukur. Karena kita makan pokoknya beras, maka kadang-kadang kita kekurangan beras juga ya. Sehingga harus mengimpor beras dari negara lain, negara tetangga di sekitar ASEAN. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ada yang apa saja itu? Tolong sebutkan. Rizky Maulida, sebutkan 6 gambar tersebut. Apa ya, Bu? Pensil. Pensil. Terus yang kedua? Pensil, jarum apa? Ini. Penitik, ini Yang ketiga, penghapus, penghapus, paku, kelima. klip sama sisir, Bu. 6 sisir. Pintar Rizky. Tepuk tangan buat Rizky. Sudah berani membacakan. Ya. Oke, sekarang gambar yang kedua. Nah, ini dia gambarnya. Silakan dibaca Radinka. Ya, dibaca Radinka. Baca. Gunting. Bukan, itunya. Gunting, Batu. batu, Kayu. kayu, Daun. daun, Karet gelang. karet gelang, Cermin. cermin atau kaca. Ya. Nah, ini berarti ada 12 ya. Ada 12 gambar benda. Nah, kita lihat. Nah, kira-kira benda-benda tersebut itu dapat ditarik atau tidak oleh magnet. Gambar yang pertama tadi apa kita lihat? Pensil. Pensil dapat ditarik oleh magnet tidak? Tidak. Nah, Tidak. kedua apa? Ini. Pensil tidak dapat ditarik oleh magnet. Tidak dapat. Lalu yang kedua apa? Peniti. Ditarik atau Tarik. tidak magnet? Ditarik. Ditarik. Ibu tulis stripnya di situ. Sebentar, kita pakai simbol. Ini simbolnya ya. Simbolnya agak kurang pas, tapi nggak apa-apa. Anggap saja ini adalah checklist. Ya. Oke, sekarang ya. Ketiga, gambar apa yang ketiga? Menghapus. Lalu bisa ditarik atau tidak oleh magnet? Tidak. Tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke. Lalu yang keempat apa? Paku. Paku bisa ditarik nggak? Bisa. Bisa. Oke. Bisa ditarik oleh magnet. Ibu tulis saja jawaban kalian, nanti kita bahas bersama. Lalu yang kelima apa? Klip kertas. Penjepit kertas. Atau penjepit kertas. Bisa ditarik atau tidak oleh magnet? Bisa. Bisa. Oke. Berarti di sini strip ya. Nah, untuk nomor 6 sampai 12 kalian kerjakan sendiri ya. Nah, ini Ibu belum bisa mengatakan betul atau tidaknya karena belum diuji cobakan. Ya, ini baru prediksi ini kira-kira bisa ditarik atau tidak oleh magnet. Nah, sekarang nanti di rumah kalian coba
Klasifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Nah, setelah ini kita akan kegiatan asinkronus, kita kembali ke WhatsApp. Nanti setelah 40 menit percobaannya ditampilkan, demonstrasikan oleh kalian kepada ibu ya. Atar, silakan dibacakan paragraf pertama, Atar. Kamu Bapak dapat hidup adalah data yang berisi Suaranya kurang terdengar, Atar. ada orang lain. Oke, bagus. Lalu paragraf kedua, tolong dibaca. Fadli, silakan dibaca Fadli. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Oke, terima kasih Fadli sudah dibacakan. Lalu dua paragraf yang selanjutnya nih, tolong dibacakan. Ranu, silakan Ranu. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidup pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Terima kasih sudah dibacakan. Lanjut paragraf terakhir, silakan Aira dibaca, Aira. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Oke, bagus sekali Aira. Terima kasih. Sudah dibacakan semuanya nih, semua paragrafnya. Ternyata daftar riwayat hidup itu diperlukan untuk keperluan mendaftarkan diri ya. Nah, riwayat hidup setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Ya, kalian nanti dapat menulis daftar riwayat hidup kalian dalam bentuk singkat. Biasanya bisa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus kalian jawab, ataupun kalian ceritakan bagaimana riwayat hidup kalian. Oh, saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara, berarti anak bungsu ya. Kemudian saya usianya sekian, kelas berapa, sekolahnya di mana, nanti kalian bisa ceritakan itu. Ya, link LKPD-nya akan seperti ini. Nanti masuk ke blogspot Ibu ya. Ibu akan kirim linknya, nanti di WhatsApp kalian tinggal linknya kalian kerjakan LKPD kelas 6, tema 5, tema 2, pelajaran 1 ya. Di situ ada tentang kegiatan wirausaha, usaha di sekitarku. Nah, yang kita pelajari tadi adalah pelajaran IPS, IPA, dan bahasa Indonesia. Ya. Nah, langkah kerjanya ini semua sudah Ibu tampilkan di sini. Kalian bisa mengirim videonya juga, bisa ditonton oleh kalian selama 40 menit ya setelah ini. Kemudian melakukan percobaan di rumah dengan magnet. Nah, kemudian kalian juga nanti bisa membuat. Nah, ini ada teksnya nih yang tadi tidak Ibu tampilkan. Ibu tidak tampilkan teks, tapi ada di LKPD, kalian bisa baca. Nah, kalian nanti mengisi daftar riwayat hidup kalian ya. Nanti pada saat Zoom meeting yang kedua, kalian presentasikan daftar riwayat hidup kalian, kemudian kalian tampilkan. Nanti akan Ibu tampilkan tugas kalian yang mana nih, yang kira-kira bisa kalian demonstrasikan bagaimana caranya apakah ada benda yang dapat ditarik ataupun ada yang tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Nah, nanti kalian bisa baca buku siswanya di sini. Nih, di satu di sini ya. Kalian bisa baca buku siswa kalau untuk lebih jelasnya. Kemudian bisa juga melihat PowerPoint yang tadi sudah Bu Ibu sampaikan. Nah, terima kasih. Oke. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan di-mute dulu sambil perhatikan video berikut ini. Kita lihat percobaan magnet ya. Tadi yang mengirimkan adalah Riven. Silakan dilihat dulu. Oh, ada suaranya ya? Tidak ada suaranya. Kedengaran suaranya? Enggak ada suaranya, Bu. Memang tidak ada. Nah, peniti, lihat bisa ditarik atau tidak. Sekarang lihat hapus. Oke. Paku bisa ditarik tidak? Ya. Oke, lalu gunting. Tempel ya. Lalu apalagi tuh? Batu. Kayu. Oke. Yang ini daun. Daun. Karet. Bisa ditarik nggak nih? Wah, ternyata tidak. Terakhir, kaca. Bisa ya? Oke. Tangan dong buat Riven. Oke, bagus sekali percobaannya. Nah, sekarang kita lihat. Keisa. Mana Keisa? Oke, nah silakan Kay dijelaskan Kay. Kenapa Kay? Kira-kira betul tidak nih? Kita lihat ya teman-teman yang menilai ya. Kay. Pensilnya tidak ditarik. Betul tidak nih teman-temannya? Betul. Betul. Lalu penitinya dapat ditarik oleh magnet. Dapat. Betul. Lalu paku dapat ditarik atau tidak? Tidak. Sip. Lalu paku Ditarik. Ditarik. Oke, betul tidak? Betul. Lalu penjepit kertas dapat ditarik oleh magnet menurut Kay. Menurut kalian betul tidak? Betul. Betul. Kita lihat ya. Lalu sih bisa ditarik tidak? Tidak. Gunting, Bisa. batu, Tidak. kayu, Tidak. daun tidak bisa juga ya. Karet gelang, Tidak. kaca. Tidak. Ternyata jawabannya Kay ini benar. Tepuk tangan dong buat Kay. Tepuk tangan buat Kay. Terima kasih tugasnya. Syafira. Silakan Syafira diceritakan data pribadinya Syafira. Data pribadi. Nama Syafiratun Nafisa. Alamat Jalan Pangkalan Raya 1, RT 1, RW 2, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara. Kode pos 16151. Jenis kelamin perempuan. Tempat tanggal lahir Bogor 13 April 2009. Warga negara Indonesia. Riwayat pendidikan Tamatan TK Mataul Anwar tahun 2015. Ekstrakurikuler dan kursus menggambar dan melukis. Oke. Ternyata Syafira ini senangnya ekstrakurikulernya menggambar dan melukis ya. Seperti kemarin sudah dapat juara 1. Tepuk tangan dong buat Syafira. Selamat sudah menjadi juara 1 mewakili SDN Kaung Luwuk ya. Karena hobi melukis jadi bisa terus belajar dan jadi juara. Kesimpulannya, nah silakan dibacakan Syafira.
Daftar riwayat hidup orang pasti berbeda-beda. Betul, daftar riwayat hidup setiap orang pasti akan berbeda, tidak akan sama. Syafira sukanya melukis, ibu sukanya baca. Fadli sukanya main bola, ya. Nah, akan berbeda pastinya. Lalu ini Putri bisa dijelaskan lagi Putri, silahkan Putri. Suaranya kurang terdengar sayang. Daftar riwayat hidup. Nama Putri Arista Widya Nurani. Alamat Jalan Pangkalan Raya No. 1 2 Jalan Pangkalan Raya No. 22 RT 5 RW 2 Warung Jambu Cibulu Bogor Utara. Kode pos 16151. Nomor 025183300542. Jenis kelamin perempuan. Tempat Bogor 5 September 2009. Warga Indonesia. Bidang yang diminati, saya berminat di bidang dance dan berbahasa Inggris. Riwayat pendidikan tahun 2012 sekolah TK Al-Ikhlas. Ekstrakurikuler dan kursus bahasa Inggris. Kecakapan menari atau dance. Kesimpulan menurut saya berbakat dalam bidang tari, menari, dan berbahasa Inggris. Oke, kesimpulannya menurut Putri, saya berbakat di bidang tari, menari, dan bahasa Inggris. Tuh, beda lagi. Kalau Putri senangnya menari, senangnya bahasa Inggris, ya. Nah, ternyata tepuk tangan dong buat Putri. Terima kasih Putri sudah membacakan daftar riwayat hidupnya. Sekarang, tadi kita sudah membahas apa tuh? Coba. Yang pertama tentang kegiatan apa? Wirausaha. Wirausahanya apa saja? Fotokopi, Ya, tempat fotokopi, Pangkas rambut, pangkas rambut. Terus apa lagi? fotokopi, Ya. bengkel, Nah, ternyata peralatannya itu bukan hanya terbuat di dalam negeri atau di Indonesia, tapi juga ada yang diimpor dari luar negeri. Apa sih? negeri, Apa impor? mesin fotokopi, Penjelasannya apa tuh kalau impor tuh? Kegiatan apa ya? Kegiatan mendatangkan atau mendatangkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Kegiatan apa tadi? Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan. Betul, kegiatan mendatangkan atau menghasilkan barang dari negara lain ke Indonesia. Kalau ekspor apa? negara lain. Dari Indonesia ke negara lain. Negara lain, Ya, barang dari kita jual ke luar negeri. Nah, itu disebut dengan ekspor. Lalu tadi udah ekspor, impor sudah. Lalu kita juga komoditi atau komoditas yang bisa didapatkan sebagai negara ASEAN. Contohnya apa saja nih yang bisa kita ekspor ke luar negeri? Ke negara batu bara, kopi, gula, perangkat elektronik, kulit, dan produk lainnya. Oke, kalau untuk impor barang dari negara ke Indonesia, apa saja? Minyak dan gas, dan obat-obatan, masalah Yang bumi, kebutuhan pokok kita adalah nasi. Iya, beras, kita harus impor beras karena ternyata beras di Indonesia belum mencukupi untuk makanan kita sehari-hari. Kira-kira benda magnet itu
sifat-sifatnya seperti apa sih? Terbuat magnet. dari apa ya biasanya yang dapat ditarik oleh magnet? Logam. Terbuat dari logam. Logam atau besi. Betul sekali. Terbuat dari logam atau besi. Kalau yang tidak terbuat dari logam, dia tidak dapat ditarik oleh magnet, ya. Lalu daftar riwayat hidup yang cukup dibacakan. Menurut kalian, daftar riwayat hidup itu diperlukan untuk apa? Melamar pekerjaan. Oh, oke, bisa untuk melamar pekerjaan satu. Yang kedua apa? Data diri ke sekolah. Menyampaikan atau menerangkan data diri kita ke sekolah. Apalagi? Melakukan lomba. Kita sendiri mengikuti lomba, betul sekali. Fadi, sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Dah, Bu. Alhamdulillah sudah mengerti. Sebelum kita akhiri, Ibu menyampaikan, nanti Ibu akan berikan link evaluasi. Ya, Ibu akan memberikan link evaluasi kuisis di WhatsApp group. Ya, tolong ditunggu siang ini. Ibu tunggu ya. Jadi kalian kerjakan evaluasinya di link kuisis. Silakan dikerjakan. Ya, bisa? Bisa. Bisa, oke. Good job, kelas 6D. Terima kasih kerjasamanya. Tepuk tangan dong buat kelas 6D. Dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau Allahul azim. Terima kasih anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran daring ini dibuat. Semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu sehat setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.